Bab 1041. Wajah Simon dan Lilian menjadi gelap. Terutama Lilian, yang telah bertanya-tanya hanya untuk mengetahui bahwa Mandy akan dipenjara setidaknya selama 10 tahun. Nenek Yates datang dan meraih tangan Lilian. Dia menghibur Lilian, mengatakan, "Lilian, aku khawatir baik Simon dan kamu juga akan dipenjara bersama dengan Mandy. Lagi pula, kalian berdua berkeliling memberikan uang tutup mulut kepada keluarga korban. Jika ini terungkap, kalian berdua akan masuk penjara juga. Untungnya, kalian berdua masih baik-baik saja." Ekspresi Nenek Yates menenangkan, tapi kata-kata yang dia gunakan membuat kulit Simon dan Lilian berubah drastis. Mereka masih ingin menikmati kekayaan dan kemuliaan. Siapa yang waras ingin masuk penjara? Lilian tanpa sadar berkata, "Ibu, tolong selamatkan kami dan Mandy." "Apa yang kau bicarakan? Kami adalah keluarga. Jika saya bisa membantu, maka saya pasti akan membantu Anda. Hanya saja, aku sudah menanyakan ini pada kakakmu. Dia bilang itu agak sulit, kamu mengerti." Petik 2. Nenek Yates melirik Keit setelah dia selesai berbicara. Keit tampak bingung. "Lilian, bukannya aku tidak ingin membantumu. Tapi kali ini, Mandy telah menyebabkan terlalu banyak masalah. Apakah kamu tidak tahu? Banyak elit di Walsing telah membeli villa di Silver Nimbus Mountain Resort, baik secara terbuka maupun diam-diam. Tidak satu pun dari mereka yang mudah diajak bicara. Konstruksi jelek jatuh ke tangan mereka. Apakah Anda pikir mereka akan rela melepaskannya begitu saja? Jika saya membantu Anda, saya bahkan mungkin kehilangan pekerjaan saya." Keit memasang ekspresi putus asa, tampak seolah-olah dia benar-benar mengkhawatirkan Mandy. Mendengarkannya, Simon dan Lilian saling memandang dengan tatapan putus asa. Mereka tidak memiliki koneksi apapun di Bakwood. Bahkan jika mereka melakukannya, bagaimana mereka bisa bersaing dengan para elit dari Walsing? Itu benar-benar omong kosong. Saat itu, Tanya berbicara pada waktu yang tepat. "Adikku tersayang, itu tidak akan menjadi masalah besar bahkan jika Mandy masuk penjara. Kakak bisa memikirkan cara untuk mendapatkan pembebasan bersyaratnya di masa depan menggunakan perawatan medis sebagai pembenaran. Masalah terbesar yang kami hadapi saat ini adalah reputasi Silver Nimbus Enterprise anjlok karena insiden tersebut. Perusahaan itu sekarang setara dengan Memo." Petik 2. Lupakan menghasilkan uang, itu juga akan menghasilkan banyak hutang macet. Bahkan jika Mandy menjual semua yang ada di rumah ini, itu tidak akan cukup untuk mengimbanginya. Saat ini, selain Mandy, kamu sebagai orang tuanya harus mempertimbangkan bagaimana menangani perusahaan Silver Nimbus dengan benar. Ini adalah masalah penting." Tanya juga memasang ekspresi pahit. Dia mengambil tangan Lilian dengan sungguh-sungguh. Dari cara mereka berbicara, sepertinya Silver Nimbus Enterprise hampir bangkrut, dan keluarga Mandy akan berhutang banyak uang kepada banyak pihak. Kulit Simon dan Lilian sangat buruk. Mereka hanya tahu sedikit tentang operasi perusahaan. Jika situasi ini berlanjut, maka begitu perusahaan bangkrut, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Lilian secara otomatis berseru, "Ibu, kakak, Anda harus membantu keluarga kami. Kami hanya bisa mengandalkanmu di Bakwood." Nenek Yates dan Keit bertukar pandang diam-diam pada ledakan Lilian. Keduanya mengungkapkan tampilan seseorang yang berhasil mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka telah memasang sandiwara ini agar Lilian mengucapkan kata-kata itu. Nenek Yates terbatuk sebelum berkata sambil tersenyum, "Lilian, jangan takut, jangan gugup. Anda memiliki saya untuk memanggil tembakan. Kalau begitu, mari kita buat kesepakatan." Bab 1042. Lilian tercengang sejenak. "Ibu, kesepakatan apa yang kamu bicarakan?" "Tentu saja, ini tentang perusahaan Silver Nimbus. Untuk membantu keluarga Anda memecahkan masalah ini, saya memutuskan untuk mengambil tabungan saya sekitar $150.000 dan membeli saham perusahaan yang dulunya milik Mandy," kata Nenek Yates sambil tersenyum. $150.000. Simon dan Lilian saling berpandangan.
Meskipun mereka tidak tahu banyak tentang operasi perusahaan, mereka masih mengerti bahwa Silver Nimbus Enterprise bernilai beberapa juta dolar. Bagaimana mereka bisa begitu saja menjual ekuitas mereka hanya dengan 150.000 dolar? Melihat tatapan mereka yang saling bertentangan, Nenek Yates tertawa. Aku tahu kalian berdua tidak akan bisa menerimanya sekarang, tetapi kamu tidak tahu seberapa serius situasinya saat ini. Ayo, Grand. Beritahu paman dan bibimu tentang situasi saat ini. Petik 2. Grand Bright berjalan maju sambil tersenyum dan berkata dengan sopan, Paman, Bibi. Biarkan saya memperkenalkan diri. Saya wakil CEO Departemen Proyek di Regency Enterprise dan saya telah berkecimpung dalam industri real estate di Backwood selama 10 tahun. Simon tertegun sejenak. Perusahaan kabupaten. Satu-satunya perusahaan yang dapat menyaingi keluarga Seray dalam industri real estate. Ya, kami juga memiliki dukungan superior yang kuat dari Regency Enterprise. Grant tersenyum. Kalau tidak, kita tidak akan bisa melakukannya dengan baik di Backwood. Baiklah, pertama-tama izinkan saya menjelaskan kepada Anda dari sudut pandang profesional mengenai masalah yang dihadapi Silver Nimbus Enterprise saat ini. Simon dan Lilian mengangguk samar. Grant jelas terlihat seperti elit profesional dalam segala hal. Mendengarkannya tidak akan merugikan mereka. Grant terus tersenyum saat menjelaskan, Silver Nimbus Enterprise adalah perusahaan baru di industri real estate dengan hanya satu proyek di bawah ikat pinggangnya, Silver Nimbus Mountain Resort. Properti Silver Nimbus Mountain Resort semuanya telah terjual habis karena senior Oscar Armstrong. Sekitar 70% villa telah dibeli dalam beberapa hari. Perusahaan juga menerima deposit 30% dari setiap penjualan yang berhasil. Awalnya, ini adalah hal yang baik. Dengan setoran 30%, resor bisa selesai. Petik 2. Sayangnya, kami mengalami masalah. Konstruksi buruk proyek ini telah terungkap, dan seseorang hampir mati karenanya. Mereka yang membeli villa pasti tidak menginginkannya lagi. Dalam hal ini, semua orang akan menuntut pengembalian dana. Menurut kesepakatan, jika klien menuntut pengembalian uang karena kualitas rumah yang buruk, kami harus menggantinya 3 kali lipat dari harga. Dengan kata lain, sementara proyek Silver Nimbus Mountain Resort saat ini telah menerima deposit sekitar 46,6 juta dolar, sekarang menjadi perlu untuk mengkompensasi klien dengan kerusakan cair sebesar 139,8 juta dolar. Jika ditambah pokok, maka semuanya berjumlah 186,4 juta dolar. Ini adalah krisis saat ini yang dihadapi oleh Silver Nimbus Enterprise. Mendengarkan Grant berbicara dengan sangat fasih, terutama ketika dia mengatakan bahwa akan diperlukan kompensasi 186,4 juta dolar, Simon dan Lilian menjadi pusing dan hampir pingsan di tanah. 186,4 juta dolar. Bahkan jika mereka menjual diri mereka sendiri, mereka tetap tidak dapat menghasilkan uang sebanyak itu. Melihat Simon dan Lilian menjadi goyah, Kate mengambil kesempatan untuk berkata, Lilian, apakah kamu mengerti situasimu sekarang? Perusahaan itu terlihat sangat besar, tetapi sebenarnya, itu akan segera jatuh. Kamu tidak akan bisa membayar hutang semacam itu bahkan dalam 10 kehidupan. Saya tidak tertarik dengan perusahaan itu. Menghabiskan 150.000 dolar untuk memperoleh semua ekuitas dari kepemilikan Mandy terutama untuk membantu Anda semua memecahkan masalah Anda. Bab 1043. Baik Simon Zimmer maupun Lilian Yates ragu-ragu. Mereka merasa bahwa menjual semua saham Mandy seharga 150 juta dolar adalah kerugian besar. Namun, mereka menjadi sangat ketakutan setelah mendengarkan penjelasan Grant. Grant terus tersenyum. Paman, Bibi, tidakkah kamu mengerti situasi saat ini? Meskipun belum ada gelombang check-out skala besar, saya memperkirakan itu akan terjadi dalam 2 atau 3 hari. Kalau masih ragu-ragu, lupa mendapat 150.000 rupiah.
Anda mungkin harus menanggung hutang yang sangat besar. Saya jamin, bahkan setelah Anda menjual perusahaan kepada keluarga Yates, kami masih bisa mengizinkan Mandy untuk terus bekerja di dalamnya. Kamu tidak akan rugi apa-apa. Namun, Simon dan Lilian masih belum bisa mengambil keputusan. Nenek Yates tiba-tiba terbatuk dan mengganti topik pembicaraan. Lilian, apa pendapatmu tentang Grant? Lilian dengan cepat menjawab, pria yang sukses. Betul sekali. Nenek Yates tertawa. Grant telah berkecimpung dalam bisnis ini selama bertahun-tahun dan sangat berpengalaman. Setelah akuisisi saham Silver Nimbus Enterprise, kami Yates berencana untuk memberinya 10% saham dan mempercayakannya untuk operasi sehari-hari perusahaan. Simon dan Lilian menjadi linglung. Apa hubungannya ini dengan mereka? Nenek Yates melanjutkan, Grant juga mengatakan bahwa dia bersedia menikahi Mandy. Apakah kamu mengerti maksudku? Ketika saatnya tiba, selama kamu mengusir menantumu yang tidak berguna keluar dari rumah dan membiarkan Grant menikahi Mandy, maka kamu masih dapat memiliki ekuitas Silver Nimbus Enterprise. Untuk saat ini, setelah kami Yates memperoleh ekuitas, kami akan mengerahkan segala daya dan memanfaatkan koneksi kami untuk menyelesaikan krisis perusahaan. Aku melakukan ini demi kamu. Jadi, apa yang Anda katakan? Apakah tidak apa-apa? Baik Simon maupun Lilian tergerak ketika mereka melihat bahwa Nenek Yates melakukan begitu banyak untuk mereka. Intinya adalah, mereka juga menganggap Harvey terlalu tidak berguna. Dia tidak bisa melakukan apa-apa. Grant jauh lebih baik darinya. Akan menjadi hal yang baik jika mereka dapat mengubah menantu mereka, mempertahankan sebagian dari ekuitas mereka, dan menikmati semua kemuliaan dan kekayaan yang datang. Kurasa itu seharusnya baik-baik saja. Simon ragu-ragu. Tapi bukankah kita harus meminta pendapat Mandy? Nenek Yates tersenyum dan berkata, kamu membawanya ke dunia ini. Anda dapat memutuskan untuknya. Apa yang harus ditanyakan? Jika Anda setuju, tanda tangani saja atas nama Mandy. Grant mengeluarkan kontrak yang telah disiapkan sejak lama saat mereka berbicara. Beberapa pelayan Yates mengangkat sebuah koper besar dan membukanya. Di dalamnya ada $150.000 tunai, pemandangan yang membuat mata Lilian merah karena keserakahan. Lilian mencintai uang. Dia tidak terlalu memikirkan masalah yang dihadapi dan hampir menandatangani perjanjian. Orang-orang Yates lainnya menyeringai sinis saat mereka memandangnya. Menurut mereka, keluarga Mandy terlalu bodoh. Simon dan Lilian sangat tolol. Mereka tergerak oleh beberapa kata sederhana, dan bersedia menjual hasil kerja keras putri mereka. Ketika keluarga Yates memikirkan bagaimana mereka dapat menggunakan aset Mandy untuk mencapai banyak hal, mereka hampir melompat kegirangan. Kamu tidak bisa menandatangani. Pada saat itu, Cynthia, yang berdiri di samping dan tetap diam selama ini, tiba-tiba berteriak. Dia menyambar kontrak dan merobeknya menjadi beberapa bagian. Tamparan. Lancang. Hampir dalam sekejap, Tanya melangkah maju dan menamparkan Cynthia dengan keras. Ini bukan tempat bagi gadis kecil sepertimu untuk berbicara. Mengapa kamu tidak menyingkir dan membiarkan orang dewasa melakukan pekerjaan mereka? Bab 1044. Cynthia menyentuh pipinya dan menatap Tanya tak percaya. Dia tidak percaya bahwa bibinya, yang sangat mencintainya, akan menamparnya karena hal seperti itu. Tamparan. Saat itu, Harvey, yang telah menonton dengan tenang dari belakang, melangkah maju. Sebelum ada yang bisa bereaksi, dia menamparkan Tanya begitu keras sehingga mengejutkannya. Tanya bukan satu-satunya. Leighton juga tercengang. Kate juga sama. Nenek Yates juga. Semua orang benar-benar tercengang. Mereka tahu bahwa Harvey ada di sana. Namun, di mata mereka, dia hanyalah menantu yang tidak berguna yang bahkan tidak layak diterpa angin. Namun, pengecut ini menamparkan Tanya. Leighton adalah orang pertama yang beraksi. Dia menunjuk Harvey, mengutuk, pemberontak. Pemberontak, beraninya kau, menantu yang masih hidup, menyentuh Yates. Kamu mati.
Mandy bukan satu-satunya yang akan dipenjara. Kau akan menghabiskan waktu lama di penjara juga. Ark. Harvey menatap Layton, yang melompat-lompat gelisah di depannya. Tidak sabar, Harvey menamparkan pria itu juga. Kali ini, pukulannya jauh lebih kuat dan akhirnya mematahkan beberapa gigi Layton. Layton meraung seperti babi. Dia berguling ke tanah, menutupi wajahnya. Dia adalah elit yang sombong. Bagaimana mungkin seseorang seperti dia menghadapi situasi ini? Tanya melihat pemandangan itu dengan ketakutan. Jika Harvey menamparnya sedikit lebih keras sekarang, bukankah wajahnya akan menjadi bengkok? Kate menjadi marah. Dia menembak Harvey dengan ekspresi muram dan berteriak, "Wah, kamu lancang. Situasi macam apa ini? Ada apa denganmu, memukul orang seperti ini?" Petik 2. Lilian. Simon. Apakah ini caramu mendidik keluargamu? Aku memperingatkanmu. Jika Anda tidak memberi kami pembenaran yang memuaskan atas tindakannya, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan $150.000. Grant, yang berada di samping dan masih tersenyum, berkata, "Tuan Yates, ingat status Anda. Anda tidak perlu berbicara omong kosong dengan psiko ini. Lakukan saja apa yang saya katakan dan panggil polisi untuk menahannya. Dia berani menyerang orang-orang kita tepat di depan kita, dan seorang anggota Yates. Saya akan merasa tidak enak jika saya tidak membiarkan orang seperti itu membusuk di penjara selama beberapa tahun." Wajah Grant menjadi dingin. Dia awalnya khawatir bahwa dia tidak dapat menemukan alasan untuk menyabot Harvey. Sekarang setelah Harvey menimbulkan masalah, Grant senang. Grant merasa jika Harvey masuk penjara, maka Mandy akan menjadi miliknya. Dia membayangkan penampilan Mandy yang tiada taraf, lalu menatap Cynthia yang cantik dan muda. Dia tidak hanya dapat memperoleh aset perusahaan, tetapi dia juga dapat mengklaim keindahan ini. Bagaimana mungkin ada hal yang begitu indah di dunia ini? Apakah kamu yakin ingin melakukan itu? Tapi Harvey acuh tak acuh. Anda menipu ayah mertua dan ibu mertua saya untuk menjual ekuitas perusahaan senilai jutaan dolar dengan harga murah. Bahkan jika kamu memanggil polisi, kamu akan ditangkap lebih dulu. Jika kamu tidak takut, maka coba panggil mereka. Harvey tidak peduli dengan tindakannya lagi. Demi Mandy, dia selalu menunjukkan rasa hormat kepada keluarga Yates. Sekarang dia tahu keluarga Yates kemungkinan besar menarik tali, dia tidak akan mudah melakukannya. Omong kosong. Kamu kurang ajar. Petik 2. Nenek Yates menunjuk Harvey, jari-jarinya gemetar. Keluarga Yates tidak pernah membayangkan bahwa menantu laki-laki yang masih tinggal akan menjadi orang yang menghancurkan rencana mereka hanya beberapa saat sebelum mereka berhasil. Harvey York. Kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 1045. Iki. Tanggal 12 September tahun 2022. Bab 1045. Tanya berbicara dengan dingin, Harvey. Karena Anda dianggap sebagai bagian dari keluarga kami akan menutup mata atas apa yang telah Anda lakukan. Tapi jangan gegabah. Jangan membuat ayah mertua dan ibu mertuamu dalam masalah. Bagaimana saya bisa menyusahkan mereka? Harvey balas meludah, sama dinginnya. Kate berkata dengan benar, jika kamu tidak membiarkan mereka menjual ekuitas perusahaan kepada kami, maka kamu mungkin juga akan merugikan mereka. Ketika klien menuntut pengembalian uang mereka, bagaimana Anda berencana untuk membayar hutang yang sangat besar itu? Harvey menjawab dengan sinis, bukankah kami memilikimu, Paman? Saya mendengar bahwa guru Paman adalah orang penting di Walsing. Selama Anda maju untuk berurusan dengan pihak terkait, maka seharusnya tidak ada masalah, kan? Petik 2. Mata Simon dan Lilian berbinar mendengar kata-kata Harvey. Lilian menambahkan dengan tergesa-gesa, itu benar, saudaraku. Bagaimana kita bisa melupakannya? Tidak perlu mentransfer ekuitas. Selama Anda bersedia untuk maju, mereka pasti akan membantu Anda. Setelah itu, aku bisa meminta Mandy memberimu sebuah villa. Jika ada kemungkinan perusahaan tidak akan bangkrut, Lilian tidak mau menjual ekuitas perusahaan.
Simon adalah seorang suami yang dikutuk. Ketika Lilian mulai berbicara, dia segera berhenti berbicara. Kate mencibir. Lilian, bisakah kamu tidak begitu naif? Saya membantu Anda menangani klien itu. Atas dasar apa? Apakah kamu tahu ada pepatah bahwa seseorang membutuhkan alasan yang adil untuk menyelesaikan sesuatu? Jika perusahaan Silver Nimbus milik keluarga Yates dan saya maju, maka ya, wajar saja jika orang-orang besar menunjukkan rasa hormat kepada saya. Pertimbangkan, jika saya maju atas nama Anda, siapa Anda bagi mereka? Kamu bukan apa-apa. Mengapa mereka menghiburmu? Petik 2. Begitulah. Dengar, aku akan memberimu 1 hari. Pikirkan tentang itu. Anda juga dapat mendiskusikan hal ini dengan Mandy. Tapi jika besok masih belum ada keputusan, jangan salahkan keluarga Yates karena tidak mengakuimu sebagai kerabat kami. Kate menyeringai dan melambaikan tangannya. Dia membantu nenek Yates berdiri, lalu mereka semua pergi. Dia tahu mereka tidak bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan hari ini setelah Cynthia dan Harvey membuat keributan. Dia akan kembali dan menggunakan pengaruhnya untuk menekan Simon dan Lilian. Jika dia melakukan itu, maka dia mungkin bahkan tidak perlu memberikan $150.000. Grant melirik Harvey dan mencibir. Baginya, Harvey hanyalah pria yang sembrono, bodoh. Bahkan jika Harvey memaksa mereka pergi hari ini, apa gunanya? Grant sangat berhati-hati dalam mengatur segalanya. Bagaimana mungkin ada orang yang bisa melihatnya? Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, semuanya masih di bawah kendalinya. Setelah keluarga Yates pergi, Lilian memelototi Harvey dengan ganas. Kamu hanya menyebabkan lebih banyak kerusakan daripada kebaikan. Jika bukan karenamu, mungkin seluruh insiden ini bisa diselesaikan hari ini. Aku seharusnya mendengarkan nenek Yates dan mengusirmu. Harvey tersenyum. Ibu, apa ibu tidak tahu orang seperti apa Mandy? Dia tidak akan pernah menghasilkan banyak uang dengan mengorbankan moralitas. Untungnya, Anda belum menjual ekuitas. Ketika kebenaran terungkap besok dan Mandy berakhir dengan baik-baik saja, maka Anda akan menyesali keputusan Anda. Baik Simon dan Lilian tampak bertentangan dengan kata-kata Harvey. Setelah beberapa saat, Lilian menunjuk Harvey dan berkata, jika kebenaran tidak terungkap besok, maka aku akan menendangmu sampah yang tidak berguna keluar dari rumah ini. Saat Simon dan Lilian pergi, Harvey menghibur Cynthia. Kemudian, dia menghubungi Alex. Tuan Swift, tolong periksa Grant Bright dari Regency Enterprise. Jika saya tidak salah, orang ini mungkin memiliki banyak informasi. Bab 1045. Tanya berbicara dengan dingin, Harvey. Karena Anda dianggap sebagai bagian dari keluarga kami akan menutup mata atas apa yang telah Anda lakukan. Tapi jangan gegabah. Jangan membuat ayah mertua dan ibu mertuamu dalam masalah. Masalah. Bagaimana saya bisa menyusahkan mereka? Harvey balas meludah, sama dinginnya. Kate berkata dengan benar, jika kamu tidak membiarkan mereka menjual ekuitas perusahaan kepada kami, maka kamu mungkin juga akan merugikan mereka. Ketika klien menuntut pengembalian uang mereka, bagaimana Anda berencana untuk membayar hutang yang sangat besar itu? Harvey menjawab dengan sinis, bukankah kami memilikimu, Paman? Saya mendengar bahwa guru Paman adalah orang penting di Walsing. Selama Anda maju untuk berurusan dengan pihak terkait, maka seharusnya tidak ada masalah, kan? Petik 2. Mata Simon dan Lilian berbinar mendengar kata-kata Harvey. Lilian menambahkan dengan tergesa-gesa, itu benar, saudaraku. Bagaimana kita bisa melupakannya? Tidak perlu mentransfer ekuitas. Selama Anda bersedia untuk maju, mereka pasti akan membantu Anda. Setelah itu, aku bisa meminta Mandy memberimu sebuah villa. Jika ada kemungkinan perusahaan tidak akan bangkrut, Lilian tidak mau menjual ekuitas perusahaan. Simon adalah seorang suami yang dikutuk. Ketika Lilian mulai berbicara, dia segera berhenti berbicara. Kate mencibir. Lilian, bisakah kamu tidak begitu naif? Saya membantu Anda menangani klien itu.
Atas dasar apa? Apakah kamu tahu ada pepatah bahwa seseorang membutuhkan alasan yang adil untuk menyelesaikan sesuatu? Jika perusahaan Silver Nimbus milik keluarga Yates dan saya maju, maka ya, wajar saja jika orang-orang besar menunjukkan rasa hormat kepada saya. Pertimbangkan, jika saya maju atas nama Anda, siapa Anda bagi mereka? Kamu bukan apa-apa. Mengapa mereka menghiburmu? Petik 2. Begitulah. Dengar, aku akan memberimu 1 hari. Pikirkan tentang itu. Anda juga dapat mendiskusikan hal ini dengan Mandi. Tapi jika besok masih belum ada keputusan, jangan salahkan keluarga Yates karena tidak mengakuimu sebagai kerabat kami. Keit menyeringai dan melambaikan tangannya. Dia membantu nenek Yates berdiri, lalu mereka semua pergi. Dia tahu mereka tidak bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan hari ini setelah Cynthia dan Harvey membuat keributan. Dia akan kembali dan menggunakan pengaruhnya untuk menekan Simon dan Lilian. Jika dia melakukan itu, maka dia mungkin bahkan tidak perlu memberikan $150.000. Grant melirik Harvey dan mencibir. Baginya, Harvey hanyalah pria yang sembrono, bodoh. Bahkan jika Harvey memaksa mereka pergi hari ini, apa gunanya? Grant sangat berhati-hati dalam mengatur segalanya. Bagaimana mungkin ada orang yang bisa melihatnya? Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, semuanya masih di bawah kendalinya. Setelah keluarga Yates pergi, Lilian memelototi Harvey dengan ganas. Kamu hanya menyebabkan lebih banyak kerusakan daripada kebaikan. Jika bukan karenamu, mungkin seluruh insiden ini bisa diselesaikan hari ini. Aku seharusnya mendengarkan nenek Yates dan mengusirmu. Harvey tersenyum. Ibu, apa ibu tidak tahu orang seperti apa Mandi? Dia tidak akan pernah menghasilkan banyak uang dengan mengorbankan moralitas. Untungnya, Anda belum menjual ekuitas. Ketika kebenaran terungkap besok dan Mandi berakhir dengan baik-baik saja, maka Anda akan menyesali keputusan Anda. Baik Simon dan Lilian tampak bertentangan dengan kata-kata Harvey. Setelah beberapa saat, Lilian menunjuk Harvey dan berkata, jika kebenaran tidak terungkap besok, maka aku akan menendangmu sampah yang tidak berguna keluar dari rumah ini. Saat Simon dan Lilian pergi, Harvey menghibur Cynthia, kemudian, dia menghubungi Alex, Tuan Swift. Tolong periksa Grant Bright dari Regency Enterprise. Jika saya tidak salah, orang ini mungkin memiliki banyak informasi.